Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ahmad Suryana dengan NIM 25093470151. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan program studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi D. Sarjana Terapan. Saya akan membahas materi mengenai simulasi Monte Carlo. Apa sih itu Monte Carlo? Itu tuh sebuah teknik matematika komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak yang diulang ribuan kali. Tujuannya mengestimasi kemungkinan hasil dari sebuah model sistem yang memiliki banyak variabel yang tidak pasti. Secara sederhana, kita membiarkan komputer melakukan skenario trial and error ribuan kali untuk melihat pola pada hasil akhirnya. Kenapa sih dinamain Monte Carlo? Jadi itu berawal dari proyek Manhattan yang ditemukan oleh ilmuwan Stanislaw Ulam dan John von Neumann pada era 1940-an saat mereka mengerjakan proyek rahasia senjata nuklir. Kemudian ada kasino terkenal dinamai dari kasino Monte Carlo di Monaco. Permainan kasino seperti roulette atau dadu adalah contoh paling nyata dari pembangkitan angka acak dan probabilitas. Perubahan paradigma berpikir. Model lama memasukkan satu angka rata-rata tetap untuk setiap variabel. Misal radiasi matahari pasti 5 kWh per meter persegi setiap hari, menghasilkan satu angka tebakan statis sangat rentan meleset drastis karena dunia tidak statis. Model baru memasukkan rentang distribusi, misal normal atau uniform untuk setiap variabel. Simulasi Monte Carlo mengakui bahwa input bisa berubah-ubah dan menghasilkan kurva probabilitas sebagai output. Hukum bilangan besar. Satu kali melempar dadu adalah murni kebetulan, namun 10.000 kali melempar dadu akan membentuk sebuah pola distribusi probabilitas yang sangat presisi. Di sini Monte Carlo memanfaatkan kekuatan komputasi modern untuk menyimulasikan ribuan hari operasional pembangkit dalam hitungan detik. Ada 4 langkah fundamental menjalankan Monte Carlo. 4 langkah fundamental itu, yang pertama, membangun model matematika. Tentukan apa yang ingin dicari, yaitu output Y dan apa saja variabel pengaruhnya, input X. Yang kedua, menentukan distribusi input. Tetapkan bentuk penyebaran data untuk setiap variabel X. Apakah berdistribusi normal, uniform, segitiga, atau dan lain-lain. Membangkitkan angka acak. Biarkan perangkat lunak mengambil satu angka acak untuk setiap variabel lalu menghitung Y ribuan kali. 4. Menganalisis output. Membaca hasil ribuan iterasi tersebut dalam bentuk histogram kurva probabilitas. Membedakan langkah 1-2. Langkah 1, rumus sistem. Contohnya, output daya Y bergantung pada iridiasi matahari kali 1, suhu panel kali X2, dan efisiensi inverter X3. Jadi Y sama dengan fungsi X1, X2, X3. Langkah kedua, karakter variabel. Kita berhenti memakai angka tunggal. Kita beri mereka karakter. X1 iridiasi berdistribusi normal, mu sama dengan 5 dan sigmanya sama dengan 0,8. X3 efisiensi berdistribusi uniform merata antara 95% hingga 85%.
Kemudian langkah 3 dan 4 yaitu putar dadu. Iterasi pertama, komputer mengacak X1 dapat 4,2, X2 dapat 33 derajat Celcius, X3 mendapatkan nilai 96%. Hitung nilai Y, lalu simpan hasilnya. Iterasi kedua, komputer mengacak ulang lagi, hitung Y, simpan. Ulangi terus proses ini hingga 10.000 kali. Langkah keempat, hasilnya bukan lagi suatu angka Y, melainkan 10.000 variasi angka Y yang membentuk kurva. Engineer biasanya melihat skenario terbaik dan terburuk dan yang paling memungkinkan. Kita masuk pembahasan di studi kasus 1. Frekuensi kerusakan pompa pendingin dan cooling pump. Sebagai konteks masalah, itu sebagaimana maintenance engineer, Anda sedang mengevaluasi keandalan pompa sirkulasi pendingin di fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dari catatan logbook pemeliharaan selama 200 minggu operasi, tercatat distribusi frekuensi jumlah kerusakan pompa per minggunya sebagai berikut. Tidak ada kerusakan terjadi selama 80 minggu. 1 kerusakan terjadi selama 60 minggu. 2 kerusakan terjadi selama 40 minggu. 3 kerusakan terjadi selama 16 minggu. 4 kerusakan terjadi selama 4 minggu. Total observasi 80 tambah 60 tambah 40 tambah 16 tambah 4 sama dengan 200. Pertanyaannya atau tugasnya ialah gunakan metode simulasi Monte Carlo untuk memprediksi probabilitas total kerusakan pompa yang akan terjadi selama 8 minggu ke depan, dengan diasumsikan Anda telah mengambil serangkaian angka acak 2 digit dari generator acak. Untuk mengerjakannya, kita akan menggunakan Excel. Oke, kita lanjut ke Excel ya. Ya, di sini kita sudah berada di Excel. Di sini saya sudah membuat kolom-kolomnya. Untuk di tabel sini ada jumlah kerusakan, frekuensi, distribusi, kumulatif, dan letak angka di sini. Untuk distribusi densitas, kita itu menggunakan rumus kita ambil di sini frekuensi mingguan. Kita hapus dulu, masalah mingguan yang dibagi dengan totalnya. Sini kita tambahkan simbol dolar agar rumusnya berjalan ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk distribusi kumulatif, kita bisa menggunakan rumus ditambahkan ini ditambah dengan 0 untuk yang pertama. Tapi ini kita hapus dulu karena itu untuk yang pertama saja. Untuk yang bagian nomor 2 itu kita bisa akan ini I6 ditambahkan di kolom H1 di sini. I6 ditambah dengan ini begini. Kita bisa turunkan ke sini. Rentang angka di sini karena 0,4 kita bisa tuliskan di sini 0 hingga sebelum 39, sebelum 40, itu
yaitu 39. Lanjut di sini 70 kena 0,7, kita bisa tuliskan 40 hingga 69. Dan lanjut 70 hingga 89. Kemudian 90 hingga 98, 97. Kemudian di sini 98 hingga 100. Hingga 99 maksudnya. Kemudian kita akan membuat angka random dengan rumus rand. Oke, ini angka randomnya kita akan masukkan ke random values. Kita tempel spesial di nilai agar tidak berubah-ubah. Ini kelebihan 2 kita hapus saja. Ini kita salah hapus. Di sini untuk random values kali 100 kita menggunakan rumus random values kita kali dengan bintang kali 100. Jadi ini untuk hasilnya. Oke. Di sini untuk nilai random value-nya adalah 5. Karena 5 ini berada di rentang angka distribusi di rentang angka 0 hingga 39. Jadi di sini kerusakannya adalah 0. Kemudian dilanjut dengan 6 karena masih di rentang angka 0 sampai 39 jadi 0. Di sini ada 93. 93 itu berada di 90 hingga 97. Yang berarti di kerusakan minggu ketiga itu ada 3. Kemudian di 5 ada 0. Di 32 itu tetap 0. 12 tetap 0. Di sini ada 97. Kita kerusakan itu berarti 3. Kemudian ada 34. Kerusakannya 0. Jadi untuk prediksi 8 minggu ke depan kita mendapatkan total 6 kerusakan dengan detailnya. Di minggu pertama 0 kerusakan, minggu kedua 0 kerusakan, minggu ketiga 3 kerusakan, minggu keempat 0 kerusakan, minggu kelima 0 kerusakan, minggu keenam 0 kerusakan, minggu ketujuh 3 kerusakan, dan minggu ke-8 0 kerusakan. Dengan rata-ratanya kita buat dalam kita akan melihat berapa persentasenya dari 8 minggu tersebut. Berapa persentase kerusakannya. Buat dengan ini, yang ini dibagi karena per 100 jadi kita bagi 100. Jadi hasilnya seperti ini, kita tambahkan. Ini kita pilih format cell persentase. Jadi selama 8 minggu persentase kerusakannya adalah 6%. Bahasan dari saya, kita sudah membahas materi simulasi Monte Carlo dan pengaplikasiannya di studi kasus 1 menggunakan software Excel. Jika teman-teman atau rekan-rekan ingin
berdiskusi bisa menggunakan kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.